Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini kita akan ngobrol ataupun sharing santai terkait poin penalti ataupun sanksi yang bisa didapatkan oleh resto ataupun pemilik merchant ya. Nah, mau info lengkapnya, mari kita bahas. Deposit 500.000. Oke, di sini siapa nih yang pernah mendapatkan sanksi ataupun kena poin penalti terhadap resto ataupun merchant-nya? Nah, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman terhadap terkait dengan sanksi ataupun poin yang bisa didapat oleh merchant ya. Di beberapa hari yang lalu saya mendapatkan poin ataupun sanksi dari Shopee Food. Nah, padahal setahu saya tidak melakukan kesalahan apapun ya. Oke, kita lihat pada bagian ini. Toko Anda sedang ditangguhkan, ini terjadi di tanggal 2 bulan 1 2024, yang isinya adalah outlet Shopee partner Anda Kedai Ngemil Kepanjen telah ditangguhkan selama 30 menit karena telah melanggar peraturan Shopee partner terkait menunda melihat pesanan, yaitu pada orderan tanggal 1 bulan 1 2024. Anda akan mendapatkan 25 poin penalti, total poin penalti Anda adalah 25. Untuk selanjutnya, mohon tunggu waktu penangguhan selesai agar dapat menerima pesanan lagi. Anda dapat mengajukan banding untuk pelanggaran ini dengan menghubungi CS Shopee agar tidak melanggar kebijakan Shopee Food agar tidak terkena sanksi-sanksi selanjutnya. Nah, untuk tampilan poinnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi rincian pelanggarannya ini 25 poin akumulasi. Lalu pelanggarannya dilakukan pada 1 Januari 2024 jam setengah 2 siang dan poin akan berakhir ataupun selesai begitu di tanggal 1 Februari 2024 jam 3:11. Jenis pelanggarannya adalah menunda melihat pesanan. Di bagian bawah rinciannya ada tulisannya outlet terlambat melihat pesanan. Nah, jika melihat dari rincian kesalahan itu tadi, saya juga sedikit bingung awalnya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ataupun apa yang sebenarnya kesalahan yang dilakukan sehingga menimbulkan sanksi yang didapatkan. Nah, ini langsung saya tanyakan ke pihak CS-nya dan sekaligus mengajukan banding. Sebetulnya apa sih kesalahan yang dilakukan sehingga terkena poin penalti? Karena ya memang jujur saja dari sekian lama mengelola merchant begitu ya, baru kali ini terkena sanksi seperti ini. Dan menurut saya untuk melihat keterlambatan pesanan itu juga sedikit membingungkan. Karena kalau kita tahu sendiri ya, kalau semua kita mendapatkan pesanan begitu ya di Shopee Partner, itu kan ada waktu yang tertera untuk kita mengkonfirmasi bahwa kita menerima pesanan. Nah, konfirmasi ini biasanya kurang lebih 2 menit ya, kita diberikan waktu untuk kita konfirmasi ataupun tidak konfirmasi. Nah, biasanya di setiap akun itu ada tandanya seperti ini, bahwa ini jika waktu habis itu sudah otomatis terkonfirmasi tanpa kita mengklik tombol konfirmasi tersebut. Nah, jika mengacu pada hal tersebut itu sedikit membingungkan. Lalu fungsinya untuk apa tombol ataupun fitur ini? Jika memang ada kesalahan kita melihat terlambat melihat pesanan begitu ya. Oke, langsung saja kita coba lihat untuk isi chat ataupun laporan yang saya kirimkan ke CS ataupun customer service dari Shopee Partner ya. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Nah, ini saya screenshot untuk permasalahan yang tadi saya kirimkan di CS-nya, lalu CS-nya akan menghubungkan ke tim terkait, lalu isinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah dicek dari CS-nya Shopee, akun merchant terdeteksi terlambat dalam melihat orderan sehingga dilakukan penangguhan selama 30 menit. Nah, ini saya tanyakan, indikatornya terlambat itu dilihat dari mana? Karena itu tadi, saya merasa bahwa tidak ada terlambat untuk melihat pesanan tersebut. Ya meskipun di beberapa waktu belakangan itu memang notifikasi Shopee ini terlambat masuk ya. Jadi terkadang driver itu sudah datang tetapi notifikasi itu belum masuk. Jadi harus dibuka dulu aplikasinya sehingga muncul pesanannya itu atau rincian pesanannya itu seperti apa. Nah, setelah saya tanyakan indikator terlambat itu dilihat dari mana, lalu CS-nya menjawab, jadi ketika ada notifikasi orderan masuk, kakak tidak langsung klik terima. Nah, ini kan seperti yang saya jelaskan tadi ya, di tombol jika kita mendapatkan pesanan itu kan ada tombol untuk rincian waktu sekitar 2 menit. Itu kita bisa mengklik terima atau tidak.
Nah, jika penjelasan dari CS-nya ini, kesalahan yang saya perbuat itu adalah saya tidak langsung klik terima pesanan. Nah, jika kita melihat di fitur Shopee Partner itu kan ada fitur untuk waktu habis ini itu pesanan ini otomatis terkonfirmasi ataupun otomatis menolak. Nah, ini saya tunjukkan nih gambarnya seperti ini. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa jika waktu habis itu kan otomatis terkonfirmasi. Jadi sebetulnya terlambat ataupun tidak mengklik konfirmasi itu kan jatuhnya sama saja, sama-sama akan terkonfirmasi secara otomatis. Nah, hal inilah yang semakin membuat saya bingung sebetulnya itu pelanggarannya ini karena apa sih gitu. Akhirnya saya tanyakan kembali di bagian bawahnya adalah itu terdeteksi oleh sistem atau hasil aduan customer atau driver ya. Jadi ini supaya jelas aja kesalahan ini itu berasal dari mana sih? Sistemnya kah atau hasil pengaduan? Pengaduan dari driver ataupun pengaduan dari customer. Nah, lalu dijawab adalah baik jika kakak tidak melakukan pelanggaran, namun akun isu tertangguhkan akan dibantu mengajukan banding. Nah, jawabannya adalah kita diminta untuk mengajukan banding jika memang kita merasa tidak melakukan pelanggaran itu ya. Lalu tetap saya tanyakan lagi perihal itu indikatornya dari sistem ataupun hasil aduan baik dari customer ataupun dari driver. Nah, itu baru ada dijawab yaitu untuk penangguhan akun merchant otomatis dari sistem jika terdeteksi melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, apabila kakak tidak melakukan pelanggaran namun terkena penangguhan akan dibantu teruskan dengan ajuan banding, boleh sampaikan email aktifnya. Nah, dari sini akhirnya saya kirimkan email yang aktif gitu ya untuk mengajukan banding. Nah, setelah saya mengajukan banding dan beberapa saat kemudian saya mendapatkan hasil dari pengajuan banding tersebut. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Terkait kendala kamu mengenai pengajuan banding pelanggaran, dapat kami informasikan yang pertama, sesuai hasil pengecekan pengajuan banding merchant ditolak. Yang kedua adalah poin tersebut akan hilang dan jika tidak bertambah jika merchant tidak mendapatkan pelanggaran lain atau pelanggaran yang sama di hari yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penambahan poin pelanggaran, maka merchant atau outlet diharapkan untuk terus meningkatkan dan menjaga performa outlet dan kualitas pelayanan atau makanan. Yang terakhir adalah sesuai kebijakan keamanan, kami tidak dapat menjelaskan detail sanksi merchant. Nah, dari hasil itu tadi, bahwa pengajuan saya atau pengajuan bandingnya ditolak ya. Nah, ini sebenarnya saya screenshot lagi, lalu saya tanyakan kepada CS lagi. Saya sedikit kurang puas dengan hasil yang didapat karena tidak ada penjelasan secara detail tentang kesalahan yang dibuat oleh Risto kami gitu ya. Jadi kesalahannya itu seperti apa? Nah, setelah dari hasil saya tanyakan lagi ke CS, tetap bahwa kesalahan saya adalah tidak langsung mengklik terima pada tombol 2 menit ketika mendapatkan pesanan tersebut ya. Nah, akhirnya ya sudahlah, saya coba baca-baca lagi ataupun mencari materi tentang peraturan-peraturan, sanksi-sanksi yang bisa didapatkan oleh merchant ataupun resto, sehingga bisa terkena poin penalti. Nah, akhirnya saya dapatkan pelanggaran-pelanggaran kode etik merchant Shopee Food. Nah, ini sebetulnya pelanggaran ini ataupun jenis-jenis pelanggaran ini itu sudah pernah dikirimkan melalui email dari Shopee Food-nya kepada pihak resto ataupun pihak merchant ya. Jadi setelah saya cari ternyata memang sudah ada di sini dan kita bisa mempelajari kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran apa saja yang memungkinkan terjadi dan itu bisa menimbulkan poin penalti bagi resto ataupun merchant kita. Nah, untuk setiap masing-masing detail tentang pelanggaran ini mungkin akan saya bahas di kemudian hari ataupun di lain video ataupun ini nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi kalian bisa membaca kode-kode etik apa saja yang harus kalian taati ataupun pelanggaran-pelanggaran apa saja yang harus kalian hindari sehingga kalian tidak terkena sanksi. Oke, langsung saja saya tujukan kepada pelanggaran dengan tema pada video kali ini, yaitu tentang terlambatnya melihat pesanan pada Shopee Partner ya. Nah, jika saya pelajari, akhirnya saya temukan kemungkinan kesalahan yang saya lakukan yaitu berada pada poin yang terakhir sendiri, yaitu merchant mengabaikan pesanan masuk yang sudah terkonfirmasi. Nah, kalian bisa lihat nih pada bagian ini. Saya ulangi ya, merchant mengabaikan pesanan masuk yang sudah terkonfirmasi. Lalu sampingnya lagi penjelasannya adalah merchant terdeteksi tidak langsung melihat rincian beberapa pesanan yang sudah terkonfirmasi. Nah, ini poinnya adalah 25 poin sesuai dengan poin yang terkena kepada resto ataupun merchant saya. Nah, jika melihat dari sini, dari kode etik ini, nah ini penjelasannya lebih clear daripada penjelasannya CS tadi ya. Jika CS tadi menjelaskan bahwa saya terlambat untuk mengklik tombol 2 menit itu, tombol konfirmasi, sebetulnya juga tidak ada hubungannya. Long toh di Shopee Partner itu sudah jelas bahwa
mengklik ataupun tidak mengklik itu nanti akan otomatis terkonfirmasi menerima pesanan. Nah, jika kita melihat dari ini tadi, dari pelanggaran kode etiknya ini tadi, menjelaskan bahwa merchant mengabaikan pesanan masuk yang sudah terkonfirmasi. Jadi merchant itu terlambat melihat pesanan atau terindikasi mengabaikan pesanan yang sudah terkonfirmasi. Jadi bukan ataupun tidak ada hubungannya dengan tombol 2 menit tadi ya. Jadi yang dipermasalahkan ini adalah mengabaikan setelah terjadi konfirmasi. Karena yaitu tadi, kita terlambat mengklik ataupun mengklik tombol konfirmasi, itu akan otomatis terkonfirmasi. Nah, poin yang bisa kita sharingkan adalah kita memang harus tahu tentang pelanggaran-pelanggaran ataupun jenis-jenis pelanggaran kode etik yang bisa dilakukan oleh merchant ya. Jadi sehingga ketika kita terkena sanksi, kita tahu, oh ini ternyata ini yang terjadi. Nah, itu mungkin kesalahan dari kami yang tidak membaca ketentuan ataupun jenis-jenis pelanggaran, padahal ini sudah dikirimkan melalui email. Nah, coba kalian cek nih, untuk kalian yang mempunyai resto ataupun merchant, kalian sudah mendapatkan email tentang jenis-jenis pelanggaran kode etik ini atau belum. Jika belum, kalian bisa melihat jenis-jenis pelanggarannya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Atau nanti di lain video kita akan bahas lebih detail per poin apa saja yang memungkinkan untuk merchant itu atau resto mendapatkan sanksi karena pelanggaran kode etik. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya pada video kali ini atas sharing tentang pengalaman terkena poin penalti dari Shopee Food. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang punya pengalaman tentang sanksi yang lain mungkin, ataupun pelanggaran yang sama, bisa kalian ceritakan pengalaman kalian. Apa kalian sudah mendapatkan penjelasan yang clear dari customer service, ataupun kalian juga mendapatkan jawabannya dari sumber yang lain. Nah, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya, untuk pengalaman-pengalamannya, jadi bisa untuk share ataupun informasi tambahan bagi rekan-rekan yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya. Terima kasih sudah menonton channel tutorialan. See you next video.